Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah turut serta dalam pemilihan bakal calon tunggal pendeta jemaat GKJ Bumi Indah. Tentu, saudara sekarang sudah tahu hasilnya. Majelis sudah mewartakannya hari ini tadi. Sekarang kita tahu apa kehendak Tuhan bagi gereja kita. Paling tidak saudara-saudara, sampai hari ini. Tetapi mungkin ada yang bertanya, aku tidak memilih dia. Apakah itu berarti pilihanku bertentangan dengan kehendak Tuhan? Tidak. Bisa juga kita bertanya, kalau memang dia yang dikehendaki Tuhan, mengapa yang lain juga dapat suara? Mengapa Tuhan tidak membuat perolehan suara pemenang 100% yang menjadikannya kemenangan yang sempurna? Ingat saudara-saudara, sejak awal mula menciptakan semesta, tidak pernah Tuhan menciptakan kesempurnaan. Tiap kali menutup hari-hari penciptaannya, Kitab Kejadian pasal 1 selalu memberikan catatan. Tuhan melihat semuanya itu baik dan memberkatinya. Tidak dikatakan Tuhan melihat semuanya itu sempurna, tidak. Tetapi semuanya itu baik. Artinya apa? Artinya ketidaksempurnaan adalah bagian dari kehendak Tuhan. Kalau begitu, pilihan lain pun juga harus dipahami sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Mereka yang berbeda pilihan juga alat di tangan Tuhan. Bahkan ini, bila mana ada yang tidak memilih, mereka juga tidak boleh digolongkan sebagai orang yang tidak mendukung gereja. Tidak boleh digolongkan sebagai orang yang tidak mencintai gereja kita. Mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan ketidaksempurnaan kita semua. Kita memang ciptaan yang tidak sempurna. Gereja kita juga tidak sempurna. Bakal calon pendeta kita pun juga tidak sempurna. Tetapi sekali lagi, Tuhan melihat semuanya ini baik dan mau memberkatinya. Karena itu tidak perlu euforia yang berlebihan, tapi juga jangan kita larut dalam perasaan bersalah atau dalam kekecewaan karena pilihan kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Semua itu dipakai Tuhan untuk menyatakan ketidaksempurnaan. Kesadaran akan ketidaksempurnaan itu penting. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa melanjutkan jalan pengabdian dan pelayanan kita dengan sikap yang rendah hati. Juga supaya kita bisa saling menopang dan bisa saling melengkapi. Hari ini akhirnya kita tiba di Minggu Advent keempat. Secara liturgis, Minggu Advent keempat memanggil kita hidup dalam sukacita dan perdamaian. Kita hanya dapat merasakan damai dan sukacita bila kita mau menyadari ketidaksempurnaan kita sambil tetap meyakini bahwa Tuhan melihat ketidaksempurnaan kita itu baik dan mau memberkatinya. Selamat merayakan Minggu Advent keempat. Selamat menyambut Natal. Selamat bersukacita dalam damai.